Saudaraku, haleluya, selamat malam. Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami masalah? Justru melalui masalah lah kita mulai berpikir bagaimana harus keluar dari masalah. Apakah seorang yang lari dari masalah itu sudah benar-benar bisa atau mengabaikan masalah itu adalah jalan solusi? Atau ada orang berkata, udahlah, lupakan, udahlah, nggak usah diambil hati. Dan banyak kata yang seolah-olah menjadi satu jawaban untuk menghindari atau dianggap menjadi satu penyelesaian dari persoalan atau penyelesaian masalah. Katanya dilupakanlah, katanya jangan dimasukkan ke hati. Ya, katanya jangan dimasukkan ke hati, tapi sudah sampai ke ubun-ubun, ke saraf-saraf. Ya, saudaraku, saya adalah salah satu tipe manusia yang rapuh, susah mengampuni. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya susah mengampuni, gampang marah, rapuh, dan sebagainya. Oleh sebab itu, saya mulai berpikir bagaimana saya harus keluar dari situ. Bagaimana saya tidak boleh kehilangan damai dan sejahtera saya dalam melayani Tuhan. Karena satu hal yang kita ketahui bahwa di dalam mengikut Tuhan, persoalan ini selalu mengikuti kita, yaitu masalah-masalah yang harus kita selesaikan, menyangkut pribadi, menyangkut karakter, dan menyangkut banyak faktor yang semua itu harus memiliki jawaban. Baik, saya kira kita sederhana saja untuk bagaimana kita keluar dari persoalannya ini dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan bagus, dengan baik, apapun persoalan dan apapun konflik. Karena saudaraku, konflik ini sangat cukup menjadi momok. Banyak orang-orang tidak bisa mengatasi konflik, sehingga itu menjadi kegagalan dalam hidupnya. Banyak orang tidak bisa mengatasinya, sehingga hal-hal yang sudah baik, hal-hal yang sudah benar, hal-hal yang dibuat seindah mungkin, perjuangan yang begitu lama, perjuangan yang begitu hebat, mengorbankan banyak hal, waktu dan sebagainya, hancur berkeping-keping hanya karena tidak bisa menyelesaikan konflik. Setiap pekerjaan itu mempunyai konflik. Setiap hidup ini, setiap apa saja yang kita jalani itu ada konflik. Lalu kita bagaimana bisa keluar dari konflik? Oke, kita langsung dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Dalam 1 Korintus pasal yang 13, firman Tuhan mencatat. Kita membacanya. Saya membaca secara berurutan saja, sekaligus menyampaikan isi-isi yang sangat saya dapati di sini, rahasia mengatasi konflik. 1 Korintus 13, demikian firman Tuhan ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, wow, luar biasa sekali, dan memiliki seluruh pengetahuan, wah, luar biasa sekali, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, luar biasa juga, untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak ada faedahnya bagiku. Sekali lagi, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wah, luar biasa. Dengan ketiga ayat ini kita dapat melihat begitu
gamblang. Rasul Paulus sudah menjelaskan di sini ada sesuatu yang cukup luar biasa. Luar biasa yang tidak mungkin orang sehebat ini, orang seluar biasa ini, seperti yang tertulis ayat 1 sampai 3 ini, ternyata dikatakan bisa saja tidak mempunyai kasih. Bisa juga dikatakan ternyata orang-orang ini masih bisa tidak mampu menyelesaikan konfliknya. Kenapa? Karena dasar untuk penyelesaian konflik itu adalah kasih. Ya. Dan kita akan heran dan berkata, wah, bukankah orang itu luar biasa? Kok sampai serendah itu? Bukankah orang itu luar biasa? Imannya. Baru-baru ini saya melihat orang itu dipakai Tuhan untuk berdoa untuk kesembuhan seseorang, bahkan membangkitkan orang ini. Bukankah orang itu luar biasa sekali? Pintar, bijak, dia seorang dosen. Karena dikatakan begini ya, tetapi jika aku tidak sekali lagi, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, luar biasa. Bahasa manusia itu berbicara tentang tata bahasanya, bahasa mantap lah. Pun ternyata ada yang gagal untuk mengatasi persoalannya. Lalu dikatakan lagi, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, luar biasa sekali secara rohani, dan aku mengetahui segala rahasia, luar biasa sekali, berarti karunia hikmat marifat ada sama orang ini. Dan memiliki seluruh pengetahuan, luar biasa sekali. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sanggup, yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ini di kalangan pelayan-pelayan, halo saudara-saudaraku para pelayan, ini orang-orang penting ini, orang-orang yang diperhitungkan ini. Kalau ada yang imannya memindahkan gunung, karunia-karunianya yang hebat. Dan ini hampir jarang kita temukan. Berarti tingkat ini kita anggap adalah orang yang sangat dewasa rohani. Bukan bayi rohani, bukan jemaat tulen, ini kalangan hamba Tuhan, pelayan ini. Lalu dikatakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Apa tidak ada posisi kasih di dalam iman yang hebat? Apakah tidak ada posisi kasih di dalam karunia-karunia itu? Kenapa harus dikatakan jika aku tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna? Berarti di mana kira-kira ya? Di mana kira-kira tempat kasih itu? Baik. Ini yang harus kita ketahui, bahwa dasar segala sesuatu tanpa kasih tak berguna, bahkan hanya menambah kesulitan. Ayat 4 sama 5 kita membacanya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Haleluya, haleluya. Lalu di ayat yang kelima tidak dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan sebagainya. Nah, kita melihat bahwa ini adalah dasar dari kesembuhan ilahi. Nah, ternyata kalau orang yang belum sampai di sini, berarti rohnya belum dipulihkan, rohnya belum disembuhkan, dan dia pasti tidak sanggup, dan bahkan dia kesulitan untuk menyelesaikan konfliknya, menyelesaikan masalahnya. Mari kita lihat dulu. Kasih itu sabar. Ini berbicara tentang kesembuhan rohani, adalah kesabaran. Jangan negatif kepada semua orang. Jangan terlalu negatif thinking lah. Oh, Pak Pendeta, jangan begitu.
Ya memang dia salah. Ya tunggu dulu, saya akan jelaskan. Saya tidak mengatakan bahwa orang itu salah. Saya tidak mengatakan bahwa Anda benar. Tetapi tunggu, saya akan menjelaskannya. Kasih itu sabar. Sabar itu berbicara tentang apa, saudara? Kalau kita berbicara tentang kata sabar, berarti ada satu kemampuan. Haleluya. Kemampuan untuk menerima keberadaan orang lain. Saudaraku, ini adalah bukti salah satu kesembuhan rohani. Kemampuan menerima keberadaan orang lain. Berarti saudara sudah mulai memahami bahwa keberadaan itu ada kurang lebihnya. Ada lemahnya, ada kurang baiknya, ada untung ruginya, semua ada di situ. Berarti sabar berbicara tentang kemampuan untuk menerima setiap keberadaan orang lain. Haleluya. Kenapa? Kok harus begitu Pak Pendeta? Baik, tunggu, sabar. Firman Tuhan berkata, kasih itu adalah kemampuan untuk kita bisa menerima keberadaan orang lain. Berarti keberadaan itu bisa saja banyak kekurangan, banyak menyakiti, banyak merugikan, tidak pernah, mungkin bisa saja sudah tidak merasa dihargai dan sebagainya. Inilah ketidaksempurnaan. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudaraku, hati-hati. Salah satu penyakit rohani adalah memegahkan diri. Kalau ada satu hal yang membuat seseorang itu memegahkan diri, saya kadang-kadang senyum melihat orang demikian. Saya katakan, kenapa? Saya katakan begini, dia ternyata belum sembuh. Jujur, mau dia pelayan, apakah dia sudah mendapat gelar status pendeta atau penginjil, kalau selalu memegahkan diri, saya katakan hari ini orang itu belum sembuh dari satu sisi kegelapan hidupnya. Kenapa? Rahasianya begini. Saat orang memegahkan diri, saudara tahu rahasianya? Saya bongkar malam ini. Orang yang suka memegahkan diri, itu tandanya dia sedang menutupi kelemahan menutupi bagian-bagian kelemahannya. Orang yang suka memegahkan diri itu sama dengan sebenarnya dia mempunyai rahasia kelemahan yang selalu dia berusaha tutupi. Tetapi firman Tuhan berkata hari ini tidak seperti itu. Selesaikanlah setiap kelemahan itu. Ya, selesaikan aja. Kalau kita seorang pelayan, jemaat masih sedikit, gereja masih kecil, enggak usah. Oh, itu pendeta yang besar banyak jemaat ini. Karena begini, karena enggak usah. Layani aja. Kalau saudara punya karunia, dipercayakan Tuhan, setialah. Enggak usah perlu. Biarlah Tuhan yang mengangkat. Jadi jangan ada yang meninggikan diri. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, di sini sudah dijelaskan. Tidak gampang untuk melupakan kesalahan orang lain. Tadi tema firman Tuhan adalah mengatasi konflik dan kepahitan. Bagaimana caranya, Pak, untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain? Kan saya sudah katakan dari awal bahwa kesabaran itu berbicara tentang kemampuan menerima. Berarti kalau orang itu sabar, berarti di dalam hatinya, di dalam roh orang yang sabar, berarti dia sudah mulai mampu menilai dan mampu menerima setiap kelemahan, kekurangan orang lain. Ya. Tentu kalau seseorang itu mampu menerima, mulai memahami, mulai menerima dengan hati yang terbuka,
kelemahan dan kekurangan orang lain, maka itu kan digenapi bahwa dia mudah sekali mengampuni orang lain dan tidak mengingat kesalahan orang lain. Kalau sudah menerimanya, halo, mau mempunyai banyak teman yang tidak mengingat saudara menyakiti. Artinya maksud saya gini, apakah saudara bersedia mempunyai teman di mana teman-teman, para sahabat kita tidak pernah mengingat bahwa kita pernah menyakitinya? Rahasianya sederhana. Rahasianya apa itu, Pak? Rahasianya sederhana. Yang pertama, kalau saudara mampu menerima kekurangannya dengan penuh sukacita, maka apalagi kelebihannya, saudara pasti bangga. Apakah ada kayak gitu, Pak Pendeta? Ya, ini saya lakoni. Saya tidak akan berdiri di sini kalau saya tidak lakoni. Sekali lagi, kalau saudara mampu menerima kekurangan orang lain, saat saudara melihat kelebihannya, saudara semakin bangga. Tanda-tanda orang yang belum sembuh secara rohani, kekurangan orang lain dibicarakan, kelebihannya didiamin. Yang menonjol diri sendiri. Ah, ini tadi saya katakan, orang yang menonjol diri sendiri, saya mengatakan orang itu belum sembuh secara rohani. Semakin orang menonjolkan diri sendiri, saya katakan ada rahasia pribadi, sisi-sisi kegelapan dalam hidupnya belum diselesaikan. Haleluya. Kenapa? Apa alasannya, Pak? Oke, risetnya begini. Seseorang yang takut disinggung kesalahannya, kekurangannya, maka dia berusaha menghindari pembicaraan ke arah itu. Dia selalu ingin menonjolkan apa yang dia bisa lakukan. Dia selalu ingin mengatakan sesuatu apa yang bisa dia buat. Tetapi apabila kita singgung sedikit masalah hal-hal yang dia selalu sembunyikan, dia itu tersinggung. Dia berusaha selalu menutupi keberadaannya yang sebenarnya banyak yang harus diselesaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting yang harus kita ketahui, bahwa hidup kita ini Tuhan kehendaki disempurnakan. Tolong Pak Pendeta jelaskan selanjutnya. Baik, saya mau jelaskan. Ayat 6 ini adalah ciri-ciri orang yang sudah sembuh dan menuju kedewasaan rohani. Ayat 6, kita membaca ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ini berbicara tentang ciri-ciri orang yang sembuh secara rohani. Ia tidak bersukacita saat melihat orang tidak berdaya atau menghakimi orang saat terjatuh. Kalau itu yang saya lakukan, saya sebagai hamba Tuhan, waduh, haleluya, sudah begitu banyak orang yang saya hakimi. Kenapa? Karena ada satu karunia yang sering Tuhan buat pada saya. Sebelum sesuatu terjadi bagi seseorang itu, saya mengetahui, baik dalam penglihatan, baik dalam doa. Bahkan sering saya sampaikan sama orang itu, tolong Pak berdoa, tolong Bu berjaga-jaga, karena ada sesuatu begini. Tetapi ada yang cuek, ada yang tak peduli. Nah, ternyata setelah kejadiannya baru dia mengingat apa yang saya katakan. Dan itu tidak pakai lama. Kalau saya tipe orang yang belum disembuhkan secara rohani, maka saya katakan, saya bilang juga apa, rasain lo. Itu tandanya ketidakdewasaan dan masih ada penyakit. Tetapi firman Tuhan tidak berkata demikian. Apa dikatakan tadi? Ayat yang ke-6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, dan ia bersukacita karena kebenaran.
Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini ciri orang yang sudah sembuh secara rohani. Amin. Ini cirinya. Sekalipun orang itu benci kepada saya, tapi apabila saya melihat dia terjatuh, saya tidak damai. Saya tidak merasa senang, saya ikut menangis, saudara. Itu ciri orang yang sudah dipulihkan, sudah sembuh secara rohani. Kalau orang yang belum sembuh secara rohani, rasain lu. Yang paling bahaya, udah anak Tuhan, bahasanya pun mampus lu. Ini udah nggak benar lagi, nggak benar itu. Sekalipun siapapun dia, tidak pernah kita inginkan dia celaka. Pak Pendeta, tolong jelaskan apa dasar Bapak mengatakan hal itu. Oke, karena apa yang saya sampaikan ini adalah praktek. Saya belum mengatakan ini sebelum saya praktek. Apa dasar saya untuk mengatakan bahwa saya tidak senang melihat orang terjatuh? Saya bersedih hati melihat orang terluka, tersandung, sekalipun orang itu pembenci saya. Apa alasannya? Rahasianya satu. Saudara mau dengar rahasianya? Ini praktek saya sendiri. Yang pertama, bahwa kita semua sepakat bahwa tidak ada yang menginginkan dirinya gagal. Entah bagaimana dia membuat jalan cerita hidupnya. Berarti semua orang sedang berjuang, saudaraku. Dalam perjuangan itu mungkin terkadang jatuh bangun. Karena apa? Perjuangan kita, perjuangan di dalam ketidaksempurnaan. Haleluya. Ini dasarnya. Bahwa tidak ada satu orang pun menginginkan dirinya tersandung. Tidak ada satu orang di dunia ini pun mengingini dirinya tersakiti. Tidak ada satu orang pun di dunia ini mengingini sesuatu yang tidak baik. Semua di dunia ini menginginkan hal yang baik dalam hidupnya. Itu impiannya, itu mimpinya, itu napasnya. Tetapi kalau orang itu mengalami hal yang tidak baik, itu bukanlah keinginannya. Entahkah itu akibat dari kesalahannya. Saudaraku, secara pribadi, sebagai orang yang memahami maksud Tuhan, saya katakan, saya berduka menangis dengan orang yang menangis. Saya bersedih melihat orang yang terjatuh. Saya tidak pernah membenci orang yang terjatuh atau saya menghakiminya, sama sekali tidak. Apa alasannya? Mari kita melihat. Saya lanjut. Ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini berbicara tentang kesembuhan rohani dan pemulihan. Ini berbicara tentang kesembuhan yang telah dialami orang dan pemulihan. Apabila ini belum terjadi, saudaraku, halo. Apabila ini belum bisa saudara lakoni, belum saudara bisa rasakan bahwa itu sudah terjadi dalam hidup saudara, rohani kita masih terluka dan kita belum sembuh. Saya tidak bertanya saudara berapa lama mengikut Tuhan. Saya tidak tanya berapa lama saudara sudah melayani. Saya tidak bertanya berapa karunia yang ada pada saudara. Saya tidak bertanya sudah berapa orang yang saudara doakan dan sembuh. Saya tidak bertanya penyakit apa saja yang saudara sudah doakan. Saya tidak bertanya hal itu. Tetapi saya mengatakan dampak orang itu telah dipulihkan dan telah disembuhkan. Ayat 7 dikatakan, ia, yaitu orang itu, mampu menutupi segala sesuatu. Boleh menjadi bapak rohani, boleh menjadi konselor, boleh menjadi penerima begitu banyak
keluhan dan sebagainya, tanpa meremehkan atau tanpa memperguncingkannya. Ia mampu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini membuktikan kedewasaan rohani sudah terjadi. Selanjutnya, tanda orang yang sanggup menyelesaikan konflik dan masalahnya adalah orang itu mampu memiliki prinsip yang selalu dipegang. Ada prinsip yang selalu dipegang dalam hidupnya, yang tidak membuat dia goyah, tidak membuat dia berubah arah, berubah kasih setia dalam Tuhan, berubah kasih setia terhadap saudaranya, berubah kasih setia dalam rekan pelayanan. Tidak bisa berubah. Apa yang menjadi komitmen awal, kesepakatan dengan Tuhan, perjanjian kekal dengan Tuhan, perjanjian persahabatan dengan semua orang, tetap tidak tergoyahkan apapun tantangannya. Kalau orang itu memiliki prinsip kebenaran yang selalu dipegang. Ayat 8, apa itu? Ayat 8 kita membacanya. Ini prinsip kebenaran. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Maaf, ayat yang ke-8 dikatakan gini, ini prinsipnya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Artinya apa, saudara? Saudaraku, halo. Yang menulis 1 Korintus ini siapa? Yang menulis kitab Korintus ini siapa? Rasul Paulus. Apakah saudara pernah benar-benar serius mempelajari sosok Rasul Paulus yang begitu hebat dipakai oleh Tuhan? Amin. Kain di tangannya dikirim kemana-mana. Orang-orang yang menyentuhnya disembuhkan oleh Tuhan. Ajaib bukan? Menulis banyak tulisan-tulisan dalam perjanjian baru, itu Rasul Paulus. Tingkat teologi yang sangat tinggi, membuktikan bahwa dia sangat mendalami kebenaran firman Tuhan. Pun mengatakan apa yang barusan kita baca. Sekali lagi kita baca. Apa dikatakan? Ayat 9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Rasul Paulus yang begini hebat, yang luar biasa sekali, mengakui di dalam hidupnya pengetahuannya tidak sempurna untuk mengerti banyak hal tentang kebenaran, misteri-misteri atau hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Lalu saudara dan saya ini siapa yang merasa selalu lebih benar, lebih hebat dari orang lain? Ini ciri-ciri orang yang belum disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Rasul Paulus sadar fokusnya adalah bahwa dia sedang ingin melihat maksud Tuhan, keberhasilan Tuhan untuk dirinya, keberhasilan Tuhan untuk banyak hal yang akan terjadi melalui pelayanannya. Jadi dia fokusnya adalah kesempurnaan Tuhan. Saat seseorang itu fokusnya adalah kesempurnaan Tuhan, maka dia mulai melihat banyak hal ketidaksempurnaan dalam hidupnya. Saat seseorang itu mulai menyadari ketidaksempurnaan begitu banyak dalam hidupnya, maka begitu mudah dan begitu murah dia menerima ketidaksempurnaan orang lain. Tetapi apabila kita selalu fokusnya pada diri kita sendiri, keistimewaan saudara, kelebihan saudara, karunia yang ada pada saudara, saudara tidak fokus kepada maksud visi misinya Tuhan, maka saudara sangat mudah menganggap orang lain tidak baik dan tidak sempurna.
Disinilah persoalan yang harus kita hadapi. Lalu tema firman Tuhan hari ini, bagaimana cara mengatasi konflik, adalah saat kita mengerti bagaimana kekurangan, ketidakberdayaan dan keterbatasan kita diterima, dilayakkan oleh Bapa kita yang telah menyelamatkan kita. Saat itu juga kita sadar bahwa semua orang sedang berjuang, berlari, terjatuh, bangkit, berlari, terjatuh, bangkit, berlari, terjatuh, bangkit. Semua orang sedang berjuang. Apakah saudara pantas menghakiminya? Apakah saudara pantas menyakitinya? Apakah saudara pantas mengucapkan kata-kata yang kasar dan menyakitinya? Apakah saudara pantas menghakiminya? Rasul Paulus yang begitu hebat berkata, "Aku tidak mengenal dengan sempurna." Saya tahu Rasul Paulus ini bisa menerima setiap keberadaan orang lain. Dari kata yang saya lihat, yang dia tuliskan ini, secara signifikan kita melihat sangat dalam, dari dalam dirinya, dalam hatinya, dia sanggup menerima keberadaan orang lain, ketidaksempurnaan orang lain. Kenapa? Dia sendiri mengakuinya melalui ayat yang ke-9 ini. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Lalu ayat 10 dikatakan, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Paulus mengakui, saya tidak mengenal Tuhan dengan sempurna. Apabila yang sempurna itu datang, yang tidak sempurna itu lenyap. Saudara lihat? Lalu saudara siapa? Saya siapa? Mudah sekali mengambil kesimpulan yang tidak pas. Bahkan mungkin kita tidak sanggup menerima keberadaan orang lain, atau kita mulai belajar menghakimi orang lain, atau berkata-kata tidak baik terhadap orang lain. Saudaraku, tidak ada yang pantas kita katakan. Nah, cara mengatasi konflik adalah menerima keberadaan orang lain dengan cara mengingat bahwa semua orang sedang berjuang. Tidak pernah satu orang pun menginginkan hidupnya gagal. Terakhir, ayat 11. Ayat 11 ini tidak berbicara tentang karunia yang seperti ayat-ayat sebelumnya. Dan ini kita lihat itu satu konteks, satu nats dengan pasal 13. Tapi yang luar biasanya, ayat 11 ini dituliskan di sini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Nggak ada hubungannya dengan karunia-karunia. Tidak ada hubungannya. Karunia ini pemberian Tuhan. Yang kita bicarakan hari ini adalah sifat kekanak-kanakan yang harus keluar dari hidup kita. Menghakimi, berkata-kata yang tidak baik terhadap orang lain, susah mengampuni, susah mengatasi konflik, selalu mengingat kesalahan, tidak mampu menerima keberadaan semua orang. Ini ciri khas yang sakit. Apalagi sampai bangga dengan kesatuan orang lain. Ini ciri khas
tanda bahwa orang itu belum dipulihkan. Haleluya. Dan saya sadari ini adalah live. Ini siaran langsung. Saya ungkapkan hari ini. Kalau ada orang terjatuh, ada orang tersandung, ada orang bergumul, lalu saudara menganggap itu adalah pantas menurut ukuran saudara karena begini begitu, itu kita tandanya kita belum dipulihkan. Haleluya. Ketika kita kanak-kanak, kita seperti kanak-kanak sekarang. Setelah kita menjadi dewasa, pertanyaannya, ciri khas makna kedewasaan itu dalam 1 Korintus pasal 13 ini bagaimana? Saudara yang simpulkan. Ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin. Sekali lagi Rasul Paulus menjelaskan ketidaksempurnaan, sehingga kita mampu menerima ketidaksempurnaan orang lain. Sekali lagi dijelaskan oleh Rasul Paulus. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Haleluya. Rasul Paulus mengatakan gambaran yang samar-samar yang hanya bisa saya lakukan dengan iman. Lalu dikatakan, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Luar biasa sekali. Rasul Paulus yang begitu hebat berkata, aku tidak mengenal dengan sempurna. Haleluya. Saya sadar saya dipermalukan apabila saya menganggap saya lebih bisa dari orang lain. Ayat ini mempermalukan saya apabila saya menonjolkan diri sendiri. Ayat ini akan mematahkan keangkuhan saya apabila saya menganggap orang itu wajar dihukum dan saya tidak. Kenapa? Karena ayat ini dengan gamblang dikatakan, dan kita melihat siapa yang menulisnya, orang yang begitu hebat, yang dahsyat dipakai oleh Tuhan, berkata hari ini, aku sekarang, karena sekarang kita tidak dapat melihat dengan sempurna, seperti dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Haleluya. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ada satu titik balik, seperti aku sendiri dikenal. Suatu waktu segala sesuatu yang saudara sembunyikan, segala sesuatu yang saudara takarkan, segala sesuatu yang saudara perbuat, ingat firman Tuhan berkata, seperti saudara sendiri yang tidak sedikit pun tersembunyi akan dikenal dan diperkatakan, diperhadapkan muka dengan Dia, Imam Agung itu, Yesus Kristus. Saya sadar sekarang, saya mulai memahami, saya dari sini bisa belajar menerima keberadaan orang lain, bisa mengampuni semua orang, tidak susah mengampuni. Saya bisa mengatasi banyak konflik. Saya disembuhkan secara rohani karena saya tahu yang saya awasi, yang seharusnya sepatutnya yang harus saya awasi adalah diri saya, yang suatu kelak saya dikenal lebih daripada apa yang saya simpan dalam diri saya. Saya dikenal lebih daripada apa yang saya simpan dalam diri saya, di mana saudara pun tak tahu, siapapun tak tahu, orang terdekat saya pun tidak tahu. Tetapi firman Tuhan ini mencatat, saya dikenal, saya mengenal Dia, bahkan seperti Dia mengenal saya. Mari kita fokus titik baliknya. Saudara sekarang sedang dikenal oleh Tuhan. Siapa saudara? Apa yang saudara sembunyikan? Apakah saudara masih mempunyai egosentris, maksudnya ego negatif? Ya, dan banyak hal. Mari sekarang mata Tuhan tertuju pada saudara, pada saya. Halo, masih susah mengampuni?
Masih susah menerima keberadaan orang lain? Masih gampangkah saudara menghakimi, menyakiti orang lain? Senangkah saudara dengan kejatuhan orang lain? Masih bangga saudara dengan apa yang saudara buat? Saya katakan hari ini, suatu waktu kita dikenal sebagaimana kita mengenal Dia. Luar biasa. Mulai malam ini, melalui firman Tuhan yang sangat singkat dan sederhana ini, orang-orang yang menyadari firman Tuhan ini akan mudah sekali mengampuni, mudah mengasihi, mudah sekali mengatasi konflik. Tidak susah buat dia. Penerimaan dalam hatinya dengan keberadaan orang lain, dengan spontanitas akan terjadi. Kita tutup dengan satu ayat firman Tuhan terakhir, di ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Saudara tidak bisa mempunyai iman kalau saudara tidak mempunyai kasih. Saudara tidak ada mempunyai pengharapan kalau saudara tidak mempunyai kasih. Kasih itu pondasinya. Dasar saudara berharap belas kasihan Tuhan karena saudara percaya ada kasih. Saudara sadar saudara mengasihi, harus mengasihi, dan selalu membutuhkan kasih. Pengharapan itu adalah apa? Saudara tahu apa pengharapan? Pengharapan adalah sesuatu harapan dari kemurahan Tuhan. Saudara tahu kemurahan Tuhan? Orang Batak berkata soalani gogo. Orang Kara bilang la tergegehi. Bukan karena kebolehan kekuatanmu engkau memiliki sesuatu. Yang disebut dengan pengharapan yaitu timbulnya suatu kerendahan hati dan berharap kepada belas kasihan Tuhan. Satu pihak, hanya dengan belas kasihan sepihak, bukan karena timbal balik kelebihan kebaikan saudara, enggak ada. Hanya berharap belas kasihan sepihak dari Tuhan. Saudara yakin Tuhan mengasihi saudara, itulah pengharapan. Saat orang memiliki pengharapan, berarti itu berbicara tentang kasih. Dia yakin akan kasih Tuhan. Saat orang mempunyai keyakinan tentang kasih, orang itu pun pasti memiliki kasih yang besar. Tidak bisa dibohongi. Dan tidak bisa keluar dari jalur itu. Dan iman. 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 Iman dan amin enggak bisa dipisahkan. Iman, amin dalam bahasa Ibrani hi amin. Ya benar. Tidak ada dusta di sana. Kebenaran, ya benar, karena kebenaran maka terjadi. Hi amin, amin, ya benar, betul. Aku percaya. Kalau Indonesia amin. Amin ya kurang kita ya amin begitu saja. Amin berarti ya percaya. Hi amin dalam bahasa Ibrani dikatakan iya benar, yakin betul seperti itu. Nah kita nggak bisa meyakini ya hal yang tidak benar. Karena kita tahu itu kebenaran maka kita mulai bisa percaya karena itu kebenaran. Itulah yang disebut hi amin. Kita nggak bisa meyakini yang tidak benar. Sebelum orang mengerti kebenarannya dia nggak bisa meyakininya. Tentang Tuhan, kebenaran tentang Tuhan, saudara tidak bisa meyakini sepenuhnya. Saudara belum mengenal, apabila saudara belum mengenal kebenarannya dengan mutlak. Nah, salah satu kebenaran yang mutlak yang harus kita ketahui tentang Tuhan adalah tentang kasihnya. Orang-orang tidak akan mampu mengasihi, mengampuni
Apabila dia tidak mengalami kasih Tuhan dari satu pihak, hanya karena belas kasihan Tuhan saya hadir di sini. Karena belas kasihan Tuhan saya masih bisa berdiri di sini. Karena belas kasihan Tuhan masih saya hidup hari ini. Soalnya tadi saya baru bagusin listrik kontak, saudara. Saya pikir saya tidak ada, masih hidup juga. Haleluya. Tuhan memberkati kita, saudaraku. Saya percaya saudara bisa mengatasi konflik, persoalan, masalah-masalah, gampang mengampuni, gampang mengasihi. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sangat baik. Berkati setiap anak-anakmu yang mendengar hari ini. Bagaimana kami bisa keluar dari persoalan-persoalan yang menyakiti kami. Tidak mudah kami tersakiti. Saya katakan dalam nama Yesus, hai iblis, engkau tidak bisa mudah menghakimi, menyakiti orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kami berdoa buat orang-orang percaya yang mendengar siaran ini. Mereka mudah mengampuni, mudah mengasihi, mudah menyelesaikan konflik dengan cara melihat setiap konflik itu. Di sana begitu banyak ketidaksempurnaan yang harus diselesaikan melalui kesempurnaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Maka hidup kami menjadi damai, sukacita, tidak senang dengan penderitaan orang lain. Malah kami bisa menangis dengan orang yang menangis. Dengan demikian, genaplah firman-Mu, maka Engkau mendapati kami sebagai seorang hamba yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Perlengkapi semua sidang-Mu, pelayanan para hamba-hamba-Mu dengan karunia-karunia rohani yang ajaib. Tetapi perlengkapi mereka dengan hati hamba, hati yang rela, hati yang mengampuni dan mengasihi. Salam damai sejahtera-Mu ya Tuhan turun atas kami sampai hari ini. Demikian juga terjadi atas kami yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.